Sampai di sini seleksi 10 orang. Sudah 10 orang di dalam, minta 2 orang lagi. Jadi mereka memang tidak punya niat baik. Tidak ada niat baik untuk keterbukaan. Ini informasi penting buat seluruh rakyat Indonesia. Sebarkan semua di medsos kalian. Kalian berhak menolak pemaksaan vaksin. Kenapa? Karena Kemenkes tidak berani berdiskusi dengan kami rakyat Indonesia. Dan saya menantang semua pihak, baik pihak Kemenkes atau orang-orang yang menjadi endorsers vaksin, laporin gue. Kalau kalian nggak ngelaporin gue akan bikin laporan buat diri gue sendiri. Bahwasannya Kemenkes bermain dengan bisnis rakyat Indonesia dengan vaksin. Tingkat kesembuhan anak Indonesia dari penyakit yang disebut COVID-19 99% lebih. Dan itu tidak boleh ada pemaksaan vaksin. Itu yang kita kejar. Ternyata mereka bersembunyi. Jadi mereka memang sedang menargetkan anak-anak kalian. Jaga anak kalian. Kalau memang anak kalian diancam tidak boleh sekolah kalau tidak vaksin, berhenti sekolah. Anak kalian sekolah. Anak kita bukan tanggung jawab mereka. Mereka ketemu sama rakyat aja takut. Cabut anak kalian dari sekolah. Anak-anak kita, anak-anak sehat, bukan anak-anak yang dipaksa vaksin. Kami ingin penjelasan kenapa anak-anak divaksin. Mereka takut. Mereka takut adu data. Mereka pengecut. Ketahuan salah. Mereka semuanya menjanjikan sama kita 22 Desember akan diskusi. Ternyata hari ini mereka pengecut. Kita di media dibilang kita penyebar hoaks. Buktikan kalau gua penyebar hoaks. Kita udah datang. Laporin gue. Jadi itu aja buat rakyat Indonesia. Jaga anak kalian. Jaga anak kalian. Dan buat para guru-guru yang maksa anak-anak vaksin. Mana dari kalian yang mau tanggung jawab? Kesimpulan di Tidak dalam ada. tadi gimana? Kesimpulan di dalam Kemenkes adalah sarang mafia yang tidak berani ketemu dengan rakyat. Itu kesimpulannya. Patut kita duga di Kemenkes ini terjadi bisnis vaksin. Transaksi vaksin ada di Kemenkes ini. Karena apa? Karena mereka sampai saat ini tidak berani ketemu kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum pagi-pagi udah dapat lagi nih berita trending, tangkap Babe Aldo, kagak selesai di sosial media, tangkap-tangkapan mulu. Waktu itu Habib Rizik masalah ya keonaran di sosial media, habis itu Habib Bahar, habis itu Ferdinand Huta, sebelumnya lagi ada Armando segala macam, Abu Jandal lah. Nah ini makin lama makin kagak jelas juga ini. Di sosial media kok main tangkap, habis itu direspon sama polisi, terus ada yang ditangkap, ada yang diproses, ada yang terkatung-katung, nggak jelas nih. Cuman yang jelas kan begini ya, sebenarnya kalau ente main di sekolahan ya selesai di sekolahan lah kan gitu. Kalau ente mainnya di lingkungan ya selesai normalnya di lingkungan. Ini masalah bersosialisasi ya. Nah ini kan sosial media itu kan apa ya, bersosialisasi tapi di virtual, di dunia maya. Ya selesai di dunia maya gitu loh. Dan itu semua udah disediain oleh masing-masing penyedia layanan sosial media seperti Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Di situ ada pedoman komunitas, ada segala macam lah. Nah terkait ini mau kasih saran aja nih, kebetulan nih ada, kalau saya suka nonton tuh namanya di YouTube itu nama channelnya Dan JC. Nah, Dan JC itu tuh ya dia lebih banyak ke tutorial tentang YouTube konten, tentang algoritma YouTube segala macam. Nah ini pengen sih coba Dan JC bikinin deh, jangan monet terus. Walaupun saya nonton itu gak ada masalah monet terus terang aja gitu, masalah monetisasi. Sampai saya bikin ini konten gitu, cuman ya walaupun ada di situnya juga, tapi kebetulan ada ilmunya juga kan Mas ya, Mas DJC itu udah Mas Brand, bener yang mana nih? Nah DJC itu algoritmanya kan tahu tuh gimana ketika ada penyalahgunaan komunitas segala macam,
bagaimana YouTube mendeteksi itu, yaitu copyright segala macam. Nah ini sebenarnya kan di situ juga bisa dilihat, gitu. Mungkin dikasih tutorialnya juga gitu, bahwa ini loh YouTube udah nyediain loh buat masalah penyalahgunaan. Nah dalam penyalahgunaan YouTube, pembuatan konten atau segala macamnya. Jadi kalau menurut saya sih ya selesai di YouTube. Kalau memang di YouTube, kalau Twitter kayak kemarin si Ferdinand ya di Twitter gitu. Dulu kan Bang Mustafa Nahrawadaya juga sempat ngomong juga gitu bahwa di situ ada fasilitas atau fitur terkait laporkan gitu. Nah ini mungkin juga buat Bang yang lain-lainnya, Bang Refli Harun segala macam, ini mungkin lebih bisa disosialisasikan lagi. Ini kadang-kadang juga terjebak juga akhirnya gitu. Seperti Bang Mustafa itu kemarin ketika di debat itu, saya bukan belain Bang Ferdinand gitu, tapi di Bang Mustafanya akhirnya juga terpancing juga di situ bahwa ya ini ada penistaan segala macam. Ya ada penistaan atau nggak apalah, pelecehan agama atau apa. Cuman akhirnya terjebaknya di situ. Yang dulu dia bilang itu, saya sih lupa gitu, setahu saya beliau lah yang sempat ngomong gitu bahwa itu untuk lapor-melapor tuh ada di fasilitasnya, ada fiturnya. Nah itu dia akhirnya terjebak, ya ini penistaan, ini harus diproses, ini segala macam lah seperti itu. Nah akhirnya ya balik lagi mainnya seperti itu gitu, padahal harusnya tetap konsisten ya, kalau memang itu laporin supaya ditarik atau apa, bahwa itu tidak layak dikonsumsi, bahwa itu salah atau apa gitu ya, bahwa itu mengandung, kan ada tuh mengandung pornografi, pelecehan seksual, pelecehan seksual atau apa gitu, terkait SARA, melanggar tentang komunitas gitu. Di situ kan ada gitu pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, saya rasa sih itu ya, kalau bisa ya Bang dan Jesse itu kasih tutorial juga bahwa ini ada loh fasilitas ini, kalau bisa ikut kampanyein juga, jangan sebentar-sebentar ke polisi dari dunia maya dibawa ke dunia nyata, begitu di dunia nyata dibawa-bawa ke dunia maya. Aduh, jadi akhirnya nggak tahu mainnya ke gimana, posisinya di mana gitu, jadi pada nggak ngerti juga gitu nyelesainya di mana. Nah terus buatnya Bang Refli Harun juga atau bahas siapa lagi yang pakar hukum atau nggak apa, nah ini juga kalau bisa juga digaungin juga gitu. Kalau ini nih kan Bang Refli Harun paling nggak suka masalah lapor-melapor ya, kalau mau ya seperti itu gitu menurut saya ya. Seperti misalkan di lingkungan saya masalah di RT, warga yang ribut ya selesai di RT, nggak langsung tiba-tiba ke polisi gitu, atau dibawa ke sosial media lagi. Aduh, makin hancur aja gitu. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan sih bisa ya, mudah-mudahan bisa lebih sehat lah ke sosial media gitu ya. Jadi pikiran lawan pikiran, argumen lawan argumen. Seperti kasus terakhir Aldo itu, Babe Aldo, dia bilang vaksin hoak, ya nggak bilang lah vaksin itu nggak hoak untuk masalah pemberian ke anak-anak di bawah 6 tahun itu gitu, belum ada uji klinis katanya si Babe Aldo nyebarin berita hoak. Ya udah tunjukin gitu kalau itu bukan berita, kalau itu emang hoak, bahwa ini udah ada uji klinisnya, laporkan ke pihak YouTube gitu. Kalau emang itu di YouTube, kalau emang itu di Twitter ya itu di Twitter. Seperti kemarin itu kan setahu saya juga Prof Henry sempat memposting tentang yang gambar anak dan ibu. Di situ akhirnya ya sama netizen dilawan balik kalau itu hoax gitu, hoax ya. Nah itu kan bisa diselesaikan di situ gitu. Walaupun sempat ada yang bilang tangkap itu yang namanya Prof Henry gitu, Prof Henry hoax gitu. Tapi kan ya namanya menteri atau apa gitu ya. Dan saya pun juga nggak setuju kayak begitu gitu. Lawan lagi aja argumennya bahwa ini Profesor Henry menyebarkan gambar hoax, kenyataannya yang benar seperti ini. Nah waktu itu akhirnya netizen tahu, oh yang benar ini, yang salah ini. Dan Prof Henry juga udah minta maaf atau apa kalau masalah di situ gitu, dan mengakui kalau itu hoax. Oke, jadi dari saya sih seperti itu. Mudah-mudahan dan Jesse juga bisa ngajarin juga nih ke para YouTuber gitu, kalau ada masalah kayak video Habib Bahar kemarin segala macam itu gimana sih itu gitu, laporinnya kemana sih gitu, salahnya siapa sih gitu. Oke, itu aja dari saya. Semoga kita bisa bersosial media secara sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.